halo semua. Di sini saya akan menjelaskan bab terakhir di kelas 8 semester 1 ini ya, yaitu sistem peredaran darah atau sering juga disebut sebagai sistem sirkulasi. Nah, sebenarnya sistem sirkulasi di tubuh manusia itu meliputi dua hal, yaitu kardiovaskuler dan limfatik. Namun di level SMP kita hanya akan mempelajari sistem sirkulasi kardiovaskuler, ya, kardiovaskuler. Sedangkan untuk yang limfatik itu akan kalian pelajari di level SMA. Oke, saya ingatkan bahwa kunci belajar IPA dan ilmu yang lain ya sebenarnya juga ini adalah dengan mengetahui akar katanya. Ya, jangan dihafal. Jadi dengan mengetahui akar kata, kita akan lebih mudah mendefinisikan sebuah term atau sebuah istilah. Jadi nggak ngapalin, biar konsep materinya itu bisa kita pahami secara menyeluruh. Nah, jadi kardiovaskuler itu tersusun dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu kardio yang berarti jantung, dan vaskuler yang berarti pembuluh. Nah, karena konteksnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah, maka pembuluh yang dimaksud adalah pembuluh darah, seperti itu. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu darah. Kalau kalian mensentrifugasi darah, gitu ya, akan didapat wujud seperti ini ya. Ada 4 lapisan larutan gitu. Nah, lantas apa sih sentrifugasi itu? Jadi sentrifugasi adalah teknik memutar gitu ya, memutar untuk mendapatkan bukan mendapatkan ya, untuk membedakan massa jenis zat gitu. Jadi misalkan di sini ya, kalian ambil darah kalian, kemudian masukin ke tabung reaksi seperti ini, kemudian disentrifugasi menggunakan alat yang namanya sentrifugator. Jadi kalian bayangin aja itu kayak mesin cuci gitu ya, tapi kecil. Nah, si mesin cuci itu kan muter kan. Nah, itu si darah itu diputar dengan kecepatan tinggi, bahkan sampai 5000 rpm atau 5000 rotasi per menit. Jadi kalian bayangin aja nih, per menit itu ada 5000, cepet 5000 kali putaran gitu ya. Jadi cepet banget kan. Nah, setelah diputar kayak itu nanti hasilnya akan didapat wujud yang seperti ini, 4 lapis gitu ya. Nah, lapisan zat yang ada di paling bawah seperti ini berarti dia itu memiliki massa jenis yang paling besar, makin ke atas makin kecil gitu ya. Jadi kita dari sini bisa tahu bahwa lapisan atau komponen darah yang memiliki massa jenis paling besar itu adalah si eritrosit, yang mana jumlahnya 41%. Naik ke atas ada leukosit, jumlahnya 3% gitu ya, wujudnya seperti ini nih gitu. Punya inti, ini yang ungu-ungu ini inti, kemudian trombosit itu kecil ya, cuma 1% aja, sedikit nih, bentuknya kayak gini, kayak keping darah, kecil-kecil. Nah, kemudian plasma menepati jumlah yang paling besar itu 55%. Plasma ini berupa cairan yang membuat sel darah kita itu cair wujudnya. Nah, berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen darah. Jadi plasma itu tersusun atas air nih. Ini air ini saya highlight gitu ya. Ini artinya penting nih ya. Jadi yang membuat darah kita menjadi cair itu adalah si plasma gitu ya. Tapi selain air itu si plasma juga punya bawa si ion, protein dan zat lain seperti nutrisi, lemak, vitamin, hormon dan gas terlarut gitu ya. Nah, sedangkan untuk sel darah putih atau disebut juga sebagai leukosit itu berfungsi sebagai pertahanan imun ya atau kekebalan tubuh. Kalau keping darah atau trombosit fungsinya adalah untuk pembekuan darah. Jadi misalkan kalian terluka ya, entah itu jatuh gitu atau kebeler gitu ya. Itu kan tanpa kalian mengobati kan bisa sembuh sendiri kan. Nah, itu meskipun agak lama gitu ya. Kalau dengan diobati sih penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Cuman kenapa sih bisa sembuh sendiri? Nah, itu adalah peran dari si trombosit ya untuk membekukan darah. Bayangin kalau nggak punya gitu ya. Terus pas kalian terluka darahnya keluar terus dong. Nah, kalau darahnya keluar terus nanti bisa jadi anemia gitu ya. Nah, yang terakhir adalah si sel darah merah atau eritrosit. Jadi si sel darah merah ini fungsinya untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida serta nutrisi dan sari-sari makanan gitu ya. Nanti kita belajar detailnya di belakang. Oke, nah ini adalah
gambar tulang gitu ya. Jadi produksi sel darah kita ya, semua sel darah, baik sel darah putih, sel darah merah maupun keping darah atau trombosit itu diproduksi di sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu yang tulang bagian yang ini ya, yang berongga ini, yang kropos-kropos ini gitu. Nah, lantas bagaimana sih mekanisme dari produksi sel darah merah kita, bukan ya, dari sel darah kita gitu ya, semua sel darah gitu ya. Jadi awalnya itu bermula dari blood stem cell gitu ya. Nah, kemudian si blood stem cell ini akan berdiferensiasi atau berkembang menjadi sel-sel yang lebih khusus ya. Ini kalian tidak usah terlalu fokus detail. Kalau fokus detail nanti pusing gitu ya. Kita fokus aja nih ke materi ke benda-benda ya, ke sel darah yang mau kita pelajarin. Jadi si blood stem cell ini nantinya akan berkembang jadi 3 jenis sel darah merah, sel darah ya. Pertama sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada platelet, ini adalah trombosit ya atau keping darah. Kemudian mioblas yang nantinya akan berkembang menjadi leukosit ya, dan limfoblas juga akan menjadi leukosit juga di sini gitu. Oke, nah sekarang kita bahas dulu yang paling spesial nih, yaitu si leukosit. Karena leukosit ini intinya paling unik gitu ya, dan dibedakan menjadi 2, berdasarkan ada tidaknya granula. Ya, jadi kalian pernah ngopi ya, ngopi saset yang punya granul itu ya kan? Granul, biasanya kan granul itu kan dikasih diseduh ya. Setelah kopinya itu diseduh baru dikasih topping ya, granula itu yang warnanya itu bisa lebih coklat gitu ya dibandingkan kopinya gitu kan. Nah, sama ya. Jadi si granula di leukosit ini juga berupa partikel kecil seperti itu, kasar gitu kan. Nah, berdasarkan ada tidaknya itu dibedakan menjadi 2, yaitu ini ya, yaitu agranulosit dan agranulosit ya. Sekali lagi belajar IPA itu jangan diapalin. Kita coba bedah akar katanya. Granula itu kan partikel kecil ya kan, serbuk-serbuk kecil yang kasar. Sit itu artinya sel, berarti granulosit adalah sel darah putih yang memiliki granula, sedangkan yang tidak memiliki itu agranula. A artinya tidak gitu kan. Nah, kita bahas dulu yang granulosit, itu ada 3 jenis sel darah putih yang bergranula, yaitu eosinofil ya. Eosin ini artinya merah, dan basofil, baso itu artinya basa, sedangkan basa itu adalah larutan yang jika diuji menggunakan kertas lakmus itu berwarna biru. Nah, kalian perhatiin aja nih granulanya ya kan. Granula di eosinofil ini berwarna merah, kalau granula di basofil berwarna biru, dan sedangkan yang neutrofil itu artinya netral ya. Granulanya itu sebenarnya dia ya bersifat netral putih gitu ya, cuman di sini warnanya kuning. Jadi ya agar jelas aja sih di sini ilustrasinya. Nah, fungsi dari eosinofil adalah untuk melawan infeksi cacing dan reaksi alergi. Basofil juga sama ya, untuk reaksi alergi. Jadi, misalkan nih, tubuh kita itu kan sebenarnya secara default kan punya 4 jenis musuh ya. Ada virus, ada bakteri, ada jamur, dan ada zat asing. Nah, yang mana zat asing ini masing-masing orang beda. Bisa aja di buah harum dingin itu, kalau di suasana dingin tuh buah harum alergi gitu ya, jadi gatel-gatel. Tapi kalian enggak gitu kan. Nah, maka zat asing menurut tubuhnya buah harum dengan tubuh kalian itu berbeda ya. Dingin bagi buah harum itu dianggap sebagai zat asing yang membahayakan gitu. Jadi agar tubuh buah harum itu tidak terlalu terkena dampak yang membahayakan terlalu banyak, maka si eosinofil dan basofil itu memberikan reaksi ke tubuh buah harum berupa gatal-gatal. Ya biar buah harum segera pergi dari kondisi bahaya itu gitu. Misalkan dengan minum jahe atau dengan memakai jaket seperti itu. Ngerti ya? Oke, sedangkan sekarang ya kita bahas yang neutrofil. Neutrofil itu fungsinya untuk fagosit. Apa itu fagosit? Fago itu berasal dari kata fagus yang artinya makan. Nah, apa yang dimakan? Oke, adalah musuh yang lain ya, yaitu virus dan bakteri. Ya kita ini sebenarnya juga bisa kita analisa gitu ya. Masa mau neutrofil ini mau makan suhu gitu ya? Suhu itu dimakan itu nggak bisa kan? Ya nggak? Iya, berarti musuh-musuh yang tidak bisa dimakan tubuh itu ya
reaksinya dengan alergi ya, dengan gatal-gatal. Sedangkan musuh yang nyata kayak virus, bakteri dan jamur itu cara menyerangnya adalah dengan dimakan atau fagosit gitu. Fagosit berarti fago makan, sit sel yang memakan gitu. Nah, sekarang kita bahas tipe yang kedua yaitu agranulosit. Di sini limfosit itu fungsinya untuk melawan infeksi akut gitu ya, sedangkan monosit itu untuk mencerna sel yang rusak atau yang mati dan melawan infeksi virus dan bakteri. Jadi konsepnya adalah kalau si musuh-musuh kita nyerang tubuh, yang pertama nyerang adalah si granulosit gitu ya. Misalkan ada zat asing gitu ya, maka sel yang akan menyerang pertama ya eosin sama basofil. Cuman kalau mereka kalah, nanti bakal dilanjutin nih sama monosit gitu infeksinya. Ya, reaksi infeksinya gitu ya. Maksudnya bakal dilanjutin sama limfosit gitu ya. Kalau eosin dan basofil itu kalah, nanti bakal dilanjutin oleh limfosit gitu ya. Nah, sedangkan kalau neutrofil kalah, nanti bakal dilanjut sama si monosit gitu. Oke, ngerti ya? Oke, kita lanjut. Eritrosit. Nah, eritrosit itu bentuknya seperti ini, bulat. Nah, kalau dari samping kayak gini. Nah, bentuk seperti ini disebutnya sebagai bulat bikonkav. Bi artinya dua, konkav artinya cekung nih, ya ada dua cekungan atas bawah gitu ya. Nah, secara molekuler ya kalau diperbesar eritrosit itu terdiri seperti ini ya, dari 4 heme. Heme kalau di kehidupan sehari-hari itu disebutnya hemoglobin atau disingkatnya Hb gitu ya. Nah, si Hb ini yang membuat si darah berwarna merah. Nah, fun fact-nya, belalang itu tidak memiliki hemoglobin sehingga darahnya berwarna hijau nih, gitu kan. Nah, si heme ini di satu sel darah merah itu ada 4 gitu ya. Yang mana masing-masing heme itu akan berikatan dengan zat besi. Ini nih yang di sini warnanya putih kecil-kecil nih ya. Nah, tatkala si heme atau hemoglobin berikatan dengan Fe, maka dia bisa berfungsi untuk mengikat oksigen. Begitu ya. Makanya kalian juga harus banyak-banyak mengkonsumsi zat besi gitu ya. Ya, biar memudahkan kerjanya si sel darah merah. Nah, karena di sini ada 4 heme, berarti satu sel darah merah itu bisa mengikat 4 molekul O2 gitu. Oke, lanjut ke kadar normal komponen darah. Ya, jadi kalau keping darah atau trombosit itu kadar normalnya di 150.000 hingga 400.000 per milimeter kubik. Kalau tubuh kekurangan, maka akan mengalami trombositopenia. Ini adalah nama lain dari penyakit DBD. Kalau kelebihan akan mengalami trombositosis. Sedangkan sel darah putih atau leukosit kadar normalnya adalah 5.000 hingga 10.000 per milimeter kubik. Kalau kekurangan maka akan mengalami leukopenia. Kalau kelebihan akan mengalami leukositosis atau kanker darah. Nah, tadi kita kan udah ngerti bahwa leukosit itu kan ada yang fungsinya untuk fagosit gitu ya, untuk memakan. Nah, tatkala si sel darah putih ini kok malah jumlahnya sangat banyak ya, melebihi, maka si sel darah putih itu bukannya memakan virus dan bakteri, tapi karena kekurangan makanan gitu ya, karena temennya terlalu banyak, ya maka si sel darah putih ini justru memakan sel-sel tetangganya ya, memakan sel-sel tubuh yang sehat gitu. Nah, kondisi ini adalah kondisi sih yang diderita oleh penderita kanker darah gitu. Nah, yang kadar normal yang terakhir yaitu sel darah merah atau eritrosit. Ini kadarnya 4 sampai 5 juta per milimeter kubik. Kalau kekurangan bakal menderita anemia, kalau kelebihan itu polisitemia. Jadi yang Bu Harum tampilin di sini itu kan sebenarnya adalah komponen darah yang bentuknya padetan kan. Nah, cuman karena si sel darah merah atau eritrosit ini jumlahnya yang paling besar gitu ya. Dan kalau dia itu jumlahnya terlalu banyak, melebihi 5 juta, ya maka darahnya akan mengental. Apa yang terjadi kalau darahnya mengental? Nah, ini kasihan ya si jantungnya karena dia harus ngepompa lebih keras. Bayangin. Kalau kalian itu memompa air gitu ya, air putih dibandingin sama oli gitu ya. Oli yang udah kental maksudnya. Berat mana? Iya, berat oli gitu kan. Nah, sama. Maka ya sel darah merah nggak boleh kelebihan. Begitu.
Oke, kita selanjutnya bahas golongan darah ya. Ini topik terakhir di pertemuan kita hari ini ya. Jadi sebenarnya golongan darah itu ada 30 sistem, tapi kita belajar satu aja ya biar enggak pusing. Jadi gini, awal ditemukannya golongan darah itu uh, di tahun 1901 ya oleh orang yang namanya Karl Landsteiner. Jadi Karl Landsteiner ini waktu itu kan lagi perang dunia gitu ya, banyak orang yang terluka, kemudian uh, butuh transfusi darah gitu ya, butuh transfusi darah. Tapi pas transfusi itu dilakukan, ternyata ada yang gagal dan ada yang berhasil. Nah, si Mas Karl Landsteiner ini bingung ya, kenapa bisa kayak gini gitu kan. Nah, terus diteliti nih. Nah, ternyata setelah diteliti, si Mas Karl Landsteiner ini menemukan surface protein atau protein ya surface protein atau protein permukaan pada eritrosit yang dikode ya. Jadi protein ini muncul ya karena kode dari DNA dengan alel IAIB yang mana dia gen dominan dan IO. Ini gen resesif. Nah, ini nanti DNA ini akan kalian pelajari di kelas 9 nih ya. Oke ya, intinya kalian ngerti dulu bahwa sel darah merah itu mengandung protein permukaan atau surface protein gitu ya. Nah, yang menyebabkan golongan darah itu menjadi bermacam-macam ya, nggak cuma satu. Makanya ada yang gagal dan ada yang berhasil. Nah, yang bakal kita pelajari adalah sistem ABO. Ini adalah sistem yang paling umum digunakan. Nah, jadi begini. Ini kan sel darah merah gitu ya. Ternyata itu ada 4 tipe pada manusia ya. Ada 4 tipe sel darah merah. Nah, kalian kan tadi udah ngerti bahwa ada surface protein gitu ya. Nah, surface protein atau protein permukaan itu adalah si antigen namanya ya. Jadi, ada 4 jenis antigen ya, ada 4 jenis sel darah merah yang berantigen gitu ya. Maksudnya gini. Tipe pertama itu antigennya bulat. Tipe kedua antigennya lancip. Tipe ketiga memiliki 2 antigen, bulat dan lancip. Tipe yang terakhir enggak punya antigen alias kosongan, zero gitu ya. Nah, kita anggap yang bulat ini A, yang lancip itu antigen B, maka yang punya keduanya ya antigen A dan antigen B. Nah, untuk sel darah merah yang tidak berantigen itu kan zero antigen. Nah, maka awal itu zero sebenarnya, bukan O. Cuman karena yang samping-samping yang jenis lainnya itu terdiri dari dinama ini dengan pakai huruf gitu ya, A, B gitu ya. Maka yang ini masa mau zero kan angka ya, maka diubah jadi O gitu. Nah, di samping antigen, tubuh kita juga memiliki antibodi gitu ya. Nah, lihat nih di sini. Kalau antigennya A, maka antibodinya anti B. Nih, ujungnya kan beda kan. Jadi, kalau antigen B itu kan lancip, maka antibodi B ya lancip juga gitu. Nah, ini sama nih. Ini antigen A itu bulat, maka antibodinya ya bulat gitu. Nah, antibodi itu enggak boleh cocok gitu ya. Maksudnya gimana? Ini di antigen A. Nah, antibodinya ya harus yang lancip nih karena antigennya bulat. Kalau dia kan ini di satu tubuh, misal ketemu kan enggak masuk. Nah, kalau enggak masuk berarti aman nih gitu. Nah, sedangkan di tipe AB ya karena dia punya 2 jenis antigen, maka dia tidak memiliki 2 antibodinya gitu. Enggak memiliki sama sekali. Kebalikannya di tipe 0 atau tipe O, karena dia tidak memiliki antigen, maka punya antibodi dua-duanya juga aman. Lah, lantas apa yang terjadi kalau tubuh kita punya antigen dan antibodi yang cocok? Nah, kayak gini nih. Nah, misalkan ini ada orang yang antigennya B gitu ya. Gitu. Nah, kemudian dapat donor darah dari orang yang bergolongan darah A. Golongan darah B kan antigennya lancip. Golongan darah A itu punya antibodi, lancip juga, ya enggak? Nah, kalau ini ketemu, nah kan cocok nih. Nah, kalau cocok akan mengakibatkan si sel darah merah atau si eritrositnya ini mengalami penggumpalan dulu, aglutinasi. Setelah penggumpalan nanti menjadi pecah atau istilahnya itu hemolisis. Hemo itu darah, lisis itu pecah. Jadi sel darah merahnya pecah. Bayangin, sel darah merahnya pecah padahal fungsinya untuk mengikat oksigen. Jadi bisa nafas enggak? Iya kan nggak bisa nafas kan. Nah itu yang menyebabkan kematian. Maka transfusi darahnya jadi gagal. Jadi kalau transfusi darah itu harus sejenis. Kalau golongan darah A ya transfusinya ke golongan darah A, B ya ke B, AB ya ke AB, O ya ke O gitu. Oke, paham ya? Oke, mungkin
cukup sekian dulu ya pertemuan video penjelasan kita hari ini, biar enggak terlalu banyak juga, biar kalian enggak pusing gitu ya, enggak mual. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.